Gue tuh baru aja nonton podcast antara Ustadz Felix Xiao dengan Raymond Chin. Ketika gue nonton, wih gila sih, ini benar-benar obrolan orang-orang high IQ dan tampaknya memang gue nggak bisa nonton podcast mereka itu sambil makan. Jadi bisa gue kalau nonton podcast. Yes, everything lah. Kebanyakan gue sambil makan atau mungkin sambil main IG juga lah. Jadi gue sambil dengar, sambil main IG dan memang fokusnya kayak kebagi dua dan tetap gue bisa menangkap isi pesan dari podcast tersebut. Tapi di podcast kali ini yang gue nonton ya, Ustadz Felix Xiao sama Raymond Chin, wih kayaknya gue nggak bisa beralih fokus dan kayaknya memang gue harus benar-benar fokus dan gue nggak bisa menerapkan clip speed. Nggak tahu di antara kalian semua suka ada yang pakai fitur clip speed nggak di YouTube? Kalau gue sih suka ya, tapi untuk di video kali ini gue benar-benar harus kayak pelan, speed normal, dan gue kayaknya harus mencatat. Itu dia. Nah, karena gue mendapatkan insight yang berharga dan gue kayaknya bisa implement di gue punya public speaking, ilmu komunikasi, makanya gue langsung mencatat, gue langsung bikin poin-poin, dan I hope poin-poin ini yang gue catat gue bisa bagikan ke teman-teman semua, ke para penonton, supaya skill public speaking dan komunikasi kita plus networking kita makin oke, dan kita nggak kesepian, rezeki makin meningkat. Yes, amin ya. Nah, langsung aja, ada 8 poin yang mau gue sharing ya. Dan terakhir gue akan cerita bagaimana Jenderal Zhuge Liang, ya ini beliau adalah seorang jenderal negeri Cina di perang 3 kerajaan yang mana mendapatkan julukan The Sleeping Dragon karena kalemnya menerapkan teori-teori dari 8 poin ini sehingga lu bisa paham karena ada story-nya. Oke? Jadi yang gue dapat dari cerita Ustadz Felix Xiao dengan Raymond Chin, poin pertama, kita harus pikir dulu sebelum ngomong. Jadi kita nggak boleh asal nyamber ya. Ini penting banget karena kebanyakan orang langsung nyamber, langsung ngejudging, langsung menghakimi, langsung bilang salah, langsung bilang ngaco lu. Itu membuat orang jadi ilfeel dan sakit hati. Tentunya itu bakal memutus jalur komunikasi yang mungkin tadinya sudah kebangun, ya hitnya gitu ya, sudah kebangun. Tiba-tiba karena lu langsung judging, langsung motong, langsung menyimpulkan, that's not good, membuat orang jadi kesel. Oke? Di pas ini begini, kalau orangnya bingung cara menyimpulkan sebuah kalimat, cara mencari kosakata yang pas untuk membuat meaning dari sebuah kalimatnya itu menjadi bagus, nggak apa-apa, lu timpalin, lu kasih insight ya, lu fokusnya adalah memberikan bantuan supaya kata-kata ataupun kalimat ini menjadi bagus ya, jadi sempurna, itu bagus, nggak apa-apa, lu boleh nimpalin. Tapi kalau konteksnya adalah lu pengen ngajarin, lu pengen ngejudging, menghakimi, dan lu bilang salah, ngaco, dan sebagainya, itu nggak bagus. Itu membuat obrolan kita terputus dan relationship nggak akan kebangun dengan sempurna. Ya pada akhirnya kita jadi bakal susah punya teman kalau menerapkan teori ini terus-menerus ke orang lain ya. Jadi kita harus improve cara komunikasi kita. Oke? Terus kalau nggak ngerti, jangan so tahu, lebih baik lu bertanya lebih spesifik maksudnya apa. Ya jangan sampai salah arti ya. Terus gunakan pertanyaan-pertanyaan seperti open-ended ya. Jangan menarik nih, bisa cerita lebih lanjut. Nah, itu disebut dengan open-ended. Itu poin pertama yang gue dapat dari Felix Xiao dan Raymond Chin. Oke? Poin kedua, lu subscribe dulu. Nah, kita lanjut ke poin yang ketiga. Bercanda ya. Jadi poin kedua adalah tingkatkan wawasan biar obrolan makin berisi. Jujur aja, kalau misalnya kita ngobrol terlalu receh ya, terlalu luas, dan pertanyaan kita kurang spesifik, orang seringkali malas ngejawab. Jadi poinnya, orang seringkali lebih senang ngobrol sama yang tahu, lebih expert, ketimbang dia harus ngejelasin semuanya dari awal karena terlalu banyak. Ini juga menjawab ya, kenapa suami pulang ke rumah, terus si istrinya minta si suaminya, cerita dong ada apa aja hari ini. Nah, seringkali suaminya malah cerita. Kenapa? Karena terlalu ngulang dari awal. Nah, itu jadi nggak menarik ya. Kalau dia cerita sama si suami ini ya, anggap dia punya seorang PA. Dia cerita sama PA, itu kan kayaknya langsung ke kasusnya. Dia nggak usah capek-capek kenalin tokohnya, nggak usah capek-capek kenalin masalahnya. Dia langsung minta opini aja sama si sekretarisnya ini. Tapi kalau sama istrinya kan kayak harus dari awal banget ya. Nah, misalnya si suami ini ada masalah tagihan piutang di tempat kerjaannya, yang mana tagihan piutang ini nggak dibayar sama customernya. Oke? Nah, anggap dia pulang nih dengan kondisi kesel. Capek. Istrinya nanya, gimana yang hari ini ada masalah apa? Itu si Ko Anton nggak bayar piutang nih, ngaret, kesel gua. Sisi bingung misalnya, siapa Ko Anton? Ngaretnya gimana? Berapa lama? Emang dia beli barang apa? Iya, kan dia, jadi sisinya bakal nanya lebih lanjut ya, karena dia butuh data-data ini. Tapi seringkali karena suaminya sudah capek ya, kalau harus ngulang dari awal, ya males banget sih. Itu membuat akhirnya, ya gitulah, akhirnya si suaminya males ngobrol. Nah, itu yang disebut dengan kita harus ningkatin wawasan, biar kita makin berisi. Ya, jadi penting banget lu tahu gosip-gosip trending, atau mungkin target lawan bicara lu
tahu itu dia punya topiknya apa, yang disukainya apa, dan lu punya informasi yang banyak mengenai topik tersebut, maka obrolan kita makin nyambung. Makin banyak info, makin banyak tren yang lu tahu, semakin gampang lu nyambung sama orang lain, ya. Itu poinnya ya. Makanya lu harus update nih berita terkini ya. Lu kalau gua sih biasanya suka ngikutin CTD ya, Close the Door Insight, Lametura, atau kadang-kadang gua baca-baca Kompas, ngikutin si Panji ya yang suka bahas-bahas terkinian dari X atau Twitter. Itu membuat gua lebih update. Kalau ngobrol sama orang lain bakal lebih nyambung karena mereka suka senang sama info-info baru yang mereka nggak tahu sih gitu. Next, punyalah yang namanya mindset givers gain. Jangan cuma mikirin diri sendiri. Hari gini guys, gue mau kasih tahu ya, orang tuh sudah banyak yang punya masalah ya, dan jarang orang yang mau bantuin. Tapi kalau lu datang sebagai penyelamat nih, sebagai superhero ya, gue ya, Captain America, maka orang bakal senang ngobrol sama lu ya. Di sini jangan selalu matok, lu datang sebagai superhero just for giving the money ya, oke? Jadi karena kita tuh bisa memberikan bantuan, nggak cuman duit, banyak resource yang bisa kita bantu. Misalnya lu punya relasi orang lain, lu mau kasih referral misalnya, lu mau kasih energi misalnya, lu mau kasih fokus lu mau kasih kuping lu nih buat dengerin orang, ya lu mau kasih knowledge, ya siapa tahu dia butuh teknik atau insight untuk mecahin masalahnya gitu, lu bisa sharing kan, lu juga bisa kasih your empathy ya, buat nyemangatin dia gitu. Dengan begitu, orang bakal seneng gaul sama kita. Dan setelah kita memberikan something like ya 5 kebaikan lah sama dia ya, kalau lu merasa butuh bantuan dari dia, baru lu minta. Jangan pernah meminta dulu karena orang langsung kabur. Lebih baik memberi dulu 5 kali ya minimal lo, baru lu boleh minta 1 kali. Oke? Itu membuat kita bisa mendapatkan relasi dan pertemanan ya. Make sure pas lu memberi juga harus ikhlas. Jangan pernah lu berharap, aduh ini orang harusnya balas budi dong gitu. Jangan ya. Oke? Terus kasih insight bermanfaat dan make sure bikin dia lebih berkembang dari info yang lu berikan. Poin nomor 4 dari Ustadz Felix Show dan Raymond Chin. Ngobrolin hal yang lawan bicara pengen denger, oke? Jangan pernah, atau kalau lebih hindari obrolan yang kalau dirasa lawan bicara lu nggak tertarik, dia langsung cut, atau mungkin lu baca body language-nya dia langsung ke kiri ke kanan, lihat jam sebagainya ya. Itu artinya dia nggak tertarik ya. Lu harus sensi di part situ. Jadi bukan lu yang sensi, tapi lu harus sensi di lawan bicara lu gimana nih, ya gitu ya. Jadi sensi di sini adalah membaca body language. Every move, every eye contact, every gesture, lu harus aware apakah ini orang masih tertarik nggak nih ngobrol sama gue ya. Make sure ya, kalau udah nggak tertarik, just change the topic, oke? Gitu. Atau lu tanya dulu, bro, lu ada janji ya? Itu lebih halus. Yang kelima guys, ini di luar obrolan Ustadz Felix sama Raymond Chin ya. Ini lebih ketambahan gue pribadi untuk bisa menjalin relationship dan networking sama orang. Ada sebuah skill yang mana ini jarang orang ngomong, tapi kayaknya pas gue implement, ini menjadi sebuah skill tersendiri ya. Dan kalau secara aturan sih nggak boleh harusnya. Tapi kalau di lingkungan pergaulan pembisnis, entrepreneur, ini kayaknya wajib deh, kita harus tahu deh. Namanya adalah ngobrol sambil makan. Itu susah. Ya, gue susah banget karena takut kegigit lidahnya, takut ya kan nggak enak banget ya kita lagi makan terus sambil ngobrol, susah loh, itu susah banget loh, apalagi kalau makannya enak ya, aduh kayaknya susah banget. Tapi kalau kita di sebuah komunitas para entrepreneur, kebanyakan mereka kan mau ini ya, menghargai waktu ya, terus every time is money kan gitu kan ya, dan money tercipta karena networking yang baik. Kadang-kadang mereka sampai nggak makan loh demi membina relasi, tapi kalau perut lagi lapar, mau nggak mau mereka makan sambil ngobrol. Itu skill tersendiri. Nah, jadi lo harus bisa membagi 2 fokus ya pada saat itu. Ya sebisa mungkin fokusnya banyaknya lebih ke ngobrol daripada makan. Carilah makan makanan yang lebih gampang dikunyah, jangan daging ya. Wah, daging susah sih. Lo nanti pada saatnya dapat giliran ngobrol, lo masih ngunyah, ya keburu hilang kesempatan gitu ya. Jadi skill ngobrol sambil makan, make sure lo kuasain. Nah, yang keenam, ini masih ini kita balik nyambung sama Ustadz Felix Show dan Raymond Chin. Pilih circle yang bisa upgrade diri kita. Kalau nggak bisa upgrade, lebih baik lu hindari aja ya. Yang disebut bisa upgrade itu apa sih? Jadi lu dapat info baru, lu dapat insight baru, maybe lu dapat referral, maybe lu dapat peluang usaha, lu dapat pengetahuan baru yang bisa mengimprove lu punya bisnis gitu kan. Nah, itu yang disebut dengan next level. Jadi apa yang tadinya kita nggak bisa, kita nggak tahu, ngobrol sama seseorang, kita jadi tahu, kita jadi bisa. That's good.
Oke? Jangan takut untuk keluar dari lingkungan toksik. Nah, ini gue mau kasih tahu ya teman-teman ya. Ini pengalaman gue pribadi ya. Yang disebut toksik itu kadang-kadang bukan cuman yang menjatuhkan kita, tapi ketika kita merasa menjadi orang terpintar di ruangan tersebut, buat gue sih itu udah kategori udah toksik ya buat diri kita, karena kita nggak berkembang di sana ya. Orang yang bertahan, ini orang yang naik terus bertahan, cenderungnya pilihannya kalau nggak bertahan dia turun, dan kebanyakan sih turun karena mereka nggak punya sesuatu yang pengen dicapai lagi. So make sure lu grow up terus-terusan, dan salah satunya kalau dari lingkungan toksik yang membuat lu nggak pernah bertumbuh. Oke? Gabung komunitas dan yang sesuai dengan minat dan lu punya goals. Itu juga part dari pilih circle yang bisa upgrade diri kita. Yang ketujuh, gunakan uang untuk bangun koneksi. Nah, ini ya. Kebanyakan orang pakai duit itu buat pamer. Nah, teman-teman, ini ada sudut pandang baru ya, yang gua rasain langsung. Lu tau nggak? Kalau masuk komunitas yang berbayar, itu orang-orangnya, menurut gue, jauh lebih kredibel, jauh lebih oke, lebih pintar, networking juga lebih bagus ketimbang kita masuk komunitas yang gratisan ya. Gue nggak bisa sebut nominal, tapi at least komunitas ini harganya 2 digit, dan ketika kita menggunakan uang untuk membangun koneksi dengan masuk komunitas yang berbayar seperti ini, bro, beda sih teman-temannya sih ya. Gue nggak tahu yang nonton termasuk ada cewek nggak ya, teteh, sista, bro ya. Gue mau kasih tahu, ketika kita pakai duit, apalagi 2 digit kategorinya ya, untuk masuk ke sebuah komunitas yang wow berbayar mahal, beda sih orang-orangnya ya. Jadi lu pakai duit itu bukan buat pamer, ingat ya, buat beli konsumtif, pamer di IG, no, not like that, tapi ya buat koneksi. Nah, sometimes lu kalau misalnya udah ketemu orang yang pas, lu membangun networking sama dia, lu bisa pakai duit itu untuk neraktir makanan yang agak mahal sih ya. Duit ya, kita harus prepare untuk hal tersebut. Kemudian fokusnya di bangun value dalam hubungan, bukan cuman flexing harta. Poin penting. Next, yang poin ke-8 ya, yang gue dapat dari Ustadz Felix Xiao dan Raymond Chin adalah adaptasi dengan sistem, tapi jangan sampai kehilangan prinsip ya. Jadi untuk bisa adaptasi, lu nggak boleh punya mindset yang kaku. Nggak semua hal itu hitam dan putih ya. Hitam dan putih artinya benar dan salah ya. Tapi kita harus bisa pinter baca situasi ya. Tapi juga jangan sampai kehilangan jati diri. Yang disebut dengan hitam putih ya, lu mungkin terlalu kaku di agama. Nah, menurut gua, kalau misalnya lu udah hatam banget lah urusan agama, lu udah tau lah ilmu-ilmu PPKN ya, pendidikan kewarganegaraan ya, atau maybe lu pengacara yang sudah terbiasa bermain pasal yang membuat orang tuh ini benar, ini salah, ini benar, ini salah gitu ya. Apalagi benar salahnya juga pasal bisa didebat ya. Nanti menurut pasal ini lu salah, tapi menurut pasal ini lu benar, gue benar gitu ya. Nah, itu juga bisa didebat. Hal-hal yang berbau-bau perdebatan itu bisa merangsang yang namanya pertengkaran. Jadi kalau sudah masuk ke ranah sana, atau lu mulai mengendus ranah benar salah, daripada merusak hubungan yang membuat lu menjudging seseorang yang mana memang mungkin salah beneran ya, lebih baik lu menghindar, atau ya udah lu respect aja sama dia punya opini ya. Jadi jangan pernah menjudging orang, salah lu nggak boleh, nanti orang bakal baper, nggak mau berteman sama lu ya. Ada aturan-aturan lain yang mesti kita pahami selain urusannya dengan agama dan mungkin hukum. Yang mungkin ekspertis kita kan di hukum, agama, dan kadang-kadang kita terlalu mentok sama ajaran orang tua yang kita terima ya. Padahal kalau misalnya kita masuknya ke ranah aturan bisnis, etika pergaulan, dan ada pergaulan juga macam-macam. Ada yang diduga, misalnya ada pergaulan di ranah gereja, di ranah masjid, pergaulan di wihara, pergaulan di lingkungan anak muda. Nah, beda pergaulan, beda lingkungan, aturannya juga beda. Jadi aturan-aturan ini kayaknya parahnya lagi nggak tertulis lagi ya. Makanya kita untuk bisa beradaptasi sama aturan-aturan di lingkungan yang baru, kita nggak boleh kaku otaknya, yang mana kita terlalu terpatok sama aturan-aturan yang cuma kita tahu. That's good, nanti lu bakal dijauhin sama lingkungan dan kita bakal susah punya teman. Oke? Tapi ya kalau misalnya lu merasa mulai masuk ke ranah-ranah merugikan diri sendiri, ya seperti misalnya jadi people pleaser, lu nya nggak enakan, terus mungkin karena lu masuk di lingkungan dugem tapi membuat diri lu jadi sakit, ya lu nggak menikmati lagi lingkungan itu, ya kayaknya sudah harus menghindar sih ya. Itu. Dan kesimpulannya dari obrolan antara Ustadz Felix Xiao dengan Raymond Chin, kalau ini ya poinnya ya, jadi pertama lu harus berpikir sebelum berbicara ya. Yang kedua, banyakin wawasan, termasuk wawasan dari lawan bicara lu biasanya sukanya kemana topiknya ya. Akan lebih gampang kalau misalnya lu tahu lingkungannya, tahu lawan bicara lu siapa, dan lu stalking dulu tuh kira-kira topik yang dia suka tuh apa, dan lu pelajarin dulu sehingga obrolan kalian bakal lebih panjang. Yang ketiga, mindset givers gain ya. Yang keempat, ngobrolin hal yang lawan bicara pengen denger. Yang kelima, latih skill ngobrol sambil makan. Yang keenam, pilih circle yang bisa ngupgrade diri lu. Yang ketujuh, gunakan uang untuk membangun koneksi. Yang kedelapan, adaptasi supaya nggak kehilangan prinsip. Oke, itu dia tipsnya. Nah, teman-teman,
sekarang gue mau masuk ke dalam cerita ya dari Zhuge Liang ya, seorang jenderal yang jago gaul, jago networking, dan juga jago strategi dalam perang yang membuat dia tuh disegani sama seantero warga Cina. Oke, so kalau lu mau ambil kopi dulu silakan ya. Lu mau ambil apa dulu silakan. Videonya di pause dan kita langsung lanjut ke sesi berikutnya nih. Nah, gua anggap lu udah nggak pause ya sekarang ya, udah di pause ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam cerita Zhuge Liang yang menerapkan teknik-teknik dari obrolan Raymond Chin dan Ustadz Felix Xiao. Ya, jadi peperangan Zhuge Liang ya berhadapan dengan Sima Yi, lawan beratnya. Jadi Zhuge Liang itu kan jago dalam memahami psikologi musuh. Nah, one day dia berada di benteng Xicheng ya. Dengan pasukan yang sangat sedikit, sedangkan jenderal musuh Sima Yi itu datang dengan puluhan ribu tentara. Ya kalau bertarung ya udah pasti kalah. Gimana cara Zhuge Liang itu mengatasi situasi? Dia menggunakan strategi komunikasi nonverbal ya. Jadi dia membuka pintu gerbang, dibuka nih seluas-luasnya. Kemudian dia duduk santai di menara, memainkan kecapi sambil tersenyum tenang. Kira-kira kalau lu jadi Sima Yi, responnya gimana coba? Bingung kan? Loh, ini pasukannya mau nyergap, atau pasukannya mau, menghadang tiba-tiba, atau pasukannya sebenarnya nggak ada, lu akan sangat kacau di situ. Nah, itu yang disebut dengan teorinya, membaca situasi sebelum bicara dan bertindak. Kita akan menggunakan ekspresi, sikap, bahasa tubuh untuk mempengaruhi lawan bicara. Dan yang ketiga, kadang diam dan tenang itu lebih kuat dari kata-kata. Karena orang jadi harus nebak-nebak ya, kita maksudnya apa ya, gitu. Terus yang kedua, ada cerita dari Zhuge Liang beraliansi dengan Liu Bei. Oke, gimana sih awal mula Zhuge Liang itu bergabung dengan Liu Bei? Nah, Liu Bei itu adalah raja dari negeri Shu ya. Jadi zaman dulu kan 3 kerajaan tuh, Shu, Wu, sama Wei. Di mana 3 negara ini sebenarnya berperang nih untuk memperebutkan negara Cina. Nah, Zhuge Liang tuh gabungnya ke negara Shu nih dengan rajanya namanya Liu Bei. Nah, waktu dia gabung sama Liu Bei ya, Zhuge Liang tuh bukan siapa-siapa. Dia cuma seorang pelajar atau kita sebutnya sebagai cendekiawan di pedalaman. Tapi dia banyak belajar hal politik, perang, hingga karakter manusia. Nah, saat Liu Bei datang 3 kali ke gubuknya, Zhuge Liang akhirnya setuju bergabung. Oke? Nah, bagaimana Zhuge Liang menggunakannya ya? Ya, dia menunjukkan ilmunya dalam strategi perang, bukan sekedar teori. Dia menjelaskan visi besar menaklukkan Tiongkok, bukan hanya rencana jangka pendek. Dengan wawasannya dia berhasil meyakinkan Liu Bei dia adalah kunci kemenangan. Ya, jadi kok bisa ya dia membuat Liu Bei ini sangat-sangat ngebet banget untuk ngerekrut seorang Zhuge Liang? Karena di 3 kali pertemuan itu, pertama dia bocorin ya ilmu perangnya, yang kedua strategi naklukin Tiongkok gimana, dan yang ketiga dia berhasil ngeyakinin Liu Bei bahwa gue ini adalah kunci kemenangan. Kalau lu rekrut gue, ya siap-siap kemenangan bakal banyak nih. Itu buat orang makin ngebet ya. Secara langsung ya, dia menerapkan teori yang namanya tadi, gue lupa ya. Pokoknya dia hanya membicarakan apa yang orang lain pengen dengar, apa yang orang lain pengen dapatkan, sehingga dia bisa memberikan solusinya. Itu membuat si lawan bicara dia itu makin ngebet, pengen berhubungan lebih panjang sama si Zhuge Liang gitu. Nah, sekarang kita masuk ke teori ketiga yang namanya Giver's Gain ya. Bagaimana membantu Liu Bei mendapatkan istri dan wilayah. Ya, jadi Zhuge Liang memberikan bantuan dulu dan pada akhirnya dia mendapatkan timbal balik dan balas budi ya. Waktu itu ada peperangan ya yang tujuannya adalah menaklukkan wilayah Wu dengan strategi perjodohan. Ketika Liu Bei butuh wilayah yang lebih besar, Zhuge Liang nggak cuma nyusun strategi militer, tapi juga strategi sosial. Dia menyarankan menikahi Sun Shangxiang, ya adiknya Sun Quan, penguasa Wu, supaya hubungan kedua kerajaan ini jadi kuat. Ya, jadi ceritanya waktu itu si Zhuge Liang ini menawarkan solusi yang menguntungkan banyak pihak, bukan cuma Liu Bei ya. Dia kan dapat istri, dapat wilayah dan sebagainya. Kemudian pernikahan politik ini bikin hubungan Wu dan Sun lebih erat, ya, yang bikin peluang baru tuh lebih ada ya. Nextnya dia juga berpikir panjang, bukan cuma solusi instan. Teori yang dipakai apa sih? Kasih dulu sebelum berharap dapat sesuatu. Ya, dari segi Wu-nya ya mungkin dapat perdagangan, dapat saudara baru. Dari segi Su-nya ya dapat istri, ya dapat perdagangan juga. Jadi ketika ada sebuah circle yang simbiosis mutualisme, maka secara langsung circle ini bakal mendukung kita yang sudah punya prinsip Giver's Gain ini mendapatkan timbal balik yang lebih baik, which is ya Zhuge Liang akhirnya dipercaya dari 2 negara ya. Jadi terus koneksi dengan pendekatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke teori keempat, ngobrolin hal yang lawan bicara pengen denger, which is ya ini kan obrolan tadi ya antara Ustadz Felix Xiao sama Raymond Chin, dan kita terapkan di ceritanya Zhuge Liang dengan Sun Quan, si raja dari negeri Wu. Ya, jadi ceritanya waktu itu ada peperangan menghadapi Cao Cao dengan koalisi Wu Su. Ya, saat Cao Cao pengen menyerang negara Wu, Sun Quan ragu mau ngelawan atau menyerah. Ya, akhirnya Zhuge Liang dikirim buat nego dan dia nggak langsung menyuruh Sun Quan berperang.
tapi memahami apa yang Sun Quan butuhkan. Oke, jadi dia nggak maksa Sun Quan nih buat perang nih, tapi bikin Sun Quan sadar bahwa melawan adalah pilihan terbaik gitu. Start dulu, ya. Bebas, jadi lu menurut gua sih nggak ada pilihan lain nih selain ngelawan. Yang kedua, dia membangun kepercayaan dulu sebelum memberikan saran. Yang ketiga, dia memakai sudut pandang Sun Quan dalam menjelaskan situasi bukan sekedar dari kepentingan Su aja, ya. Misalnya Raja Sun Quan, lu tahu nggak sih, Wu ini kan negaranya begini. Kalau misalnya kita nggak begini, kita bakal begini, ya. Wu-nya. Rakyat lu bakal gini, jenderal lu bakal gini. Sorry. Itu caranya. Ya, jadi kalau mau meyakinkan orang, bicara pakai bahasa mereka. Ya, jangan buru-buru maksa orang, bikin mereka merasa keputusan itu dari diri mereka sendiri. Itu penting. Yang berikutnya, skill ngobrol sambil makan. Which is ini dikuasai banget sama Zhuge Liang. Ceritanya waktu itu ada mengundang jenderal ke jamuan makan, ya. Jadi banyak strategi Zhuge Liang dilakukan di meja makan. Salah satunya adalah dia mengundang jenderal untuk makan bersama, membangun kepercayaan dan mendapatkan info penting. Jadi dia ngajak ngobrol santai dulu, relax dulu, keluarganya dia ajak ngobrol lah. Gimana keluarga lu, anak lu suka nggak makanan di sini ya? Jadi nggak langsung tuh ke ngomongin perang ya. That's not good ya. Yang kedua, dia memanfaatkan momen makan untuk memahami karakter orang lain. Nah, karena biasanya karakter orang baru kebuka seutuhnya ketika sedang menikmati sesuatu, ketika sedang relax, muncul tuh karakter aslinya gimana. Dan dia juga menggunakan jamuan makan untuk meredakan ketegangan dan membangun aliansi. That's good. Ya, jadi teori yang dipakai apa? Makan bareng itu cara ampuh buat bangun hubungan. Jangan buru-buru ngomongin bisnis, tapi santai dulu, baru masuk ke inti pembicaraan. Ya, so kalau kita simpulkan, bagaimana Zhuge Liang menjadi seorang master networking dan pergaulan di medan perang adalah pikir dulu sebelum bertindak. Yang kedua adalah perluas wawasan. Ya, contohnya tadi waktu dia menjelaskan visi besar ke Liu Bei. Yang ketiga, mindset givers gain, yang mana tadi ada cerita membantu Liu Bei lewat pernikahan politik. Yang keempat adalah bicara sesuai dengan kepentingan lawan bicara pada saat negosiasi dengan Sun Quan. Yang kelima adalah gunakan makan bersama sebagai alat diplomasi, ya, untuk jamuan makan dan membangun kepercayaan. Gimana guys? Kalian belajar sesuatu nggak hari ini? Jadi sharing gua sekitar hampir 30 menit ini semoga bisa menginspirasi lu, ya, untuk mengimprove komunikasi kita biar lebih baik lagi, lebih oke lagi, bukan cuma sekedar jago bicara doang ya, public speaking doang ya, tapi kita juga bisa jago gaul, jago networking, pintu rezeki bakal lebih kebuka dan tujuan kita lebih cepat tercapai. Komen di bawah kalau ada pertanyaan, dan kalau lo suka dengan channel yang membahas hal-hal tentang komunikasi, pergaulan, public speaking, presentasi, negosiasi, selling, jualan, monggo langsung aja subscribe channel Belajar Public Speaking ID. Sampai jumpa di video berikutnya.